Sidang pertama. Pembacaan tata tertib persidangan. 1. Sebelum sidang dimulai, panitera, penuntut umum, penasihat hukum, dan pengunjung sidang duduk di tempatnya masing-masing. 2. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 3. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempat masing-masing. Memberi hormat pada hakim apabila keluar dan masuk ruang sidang, dan memelihara ketertiban dalam sidang. 4. Pengambilan foto, rekaman suara, atau rekaman TV harus meminta izin kepada hakim ketua sidang. 5. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. 6. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua sidang untuk memelihara tata tertib persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. 7. Di dalam ruang sidang, siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang, dan siapa yang membawanya wajib menitipkan di tempat yang khusus disediakan untuk itu. Pembacaan tata tertib persidangan selesai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baiklah, sebelum persidangan dimulai, harap untuk menonaktifkan segala bentuk alat komunikasi dan dimohon untuk bersikap sopan dan tertib. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Kepada Hakim Anggota 1, apakah sudah siap? Siap ya majelis. Kepada Hakim Anggota 2, apakah sudah siap? Sudah majelis. Kepada panitera dan juru sumpah, apakah sudah siap? Kepada penuntut umum dan penasihat hukum, apakah sudah siap? Siap yang mulia. Siap yang mulia. Baiklah, mari kita mulai. Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara PDM garing 158 garing Bantul garing 12 garing 2014 dengan terdakwa Siti Mar'atun Soliha alias Siti binti Musocip pada hari ini, Kamis, tanggal 18 Desember 2014, dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara penuntut umum, apakah saudara Siti Mar'atun Soliha alias Siti binti Musocip sudah siap untuk dihadirkan di dalam persidangan? Kami sudah siap yang mulia. Kepada petugas diperintahkan untuk menghadirkan terdakwa dalam ruang persidangan. Siap yang mulia. Selamat pagi kepada saudara terdakwa. Hari ini saudara akan diperiksa sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepada saudara. Apakah saudara sudah siap? Siap yang mulia. Apakah saudara sebelumnya di sini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani? Iya yang mulia. Baiklah, sebelumnya silakan untuk maju ke depan untuk memberikan kartu identitas saudara dan saudara dapat membacakan identitas saudara.
Nama Siti Maratun Solihah alias Sinti binti Musokib. Tempat tanggal lahir Gunung Kidul 16 Agustus 93. Umur 21 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia. Alamat Jalan Klepu, Banyu Soko, Pelayan, Gunung Kidul, Kalibayam, RT 8, Ngesti Harjo, Kasihan, Bantul. Agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SMA. Baiklah. Apakah sebelumnya saudara pernah diperiksa oleh pihak penyidik dari kepolisian? Sudah Yang Mulia. Saudara terdakwa, silakan untuk maju ke depan. Apakah benar ini BAP saudara? Ya, benar Yang Mulia. Silakan untuk duduk kembali. Terhadap isi BAP ini, apakah seluruhnya sudah benar atau ada yang saudara sangkal? Tidak ada Yang Mulia. Apakah saudara sudah menerima salinan surat dakwaan yang diberikan oleh penuntut umum? Sudah Yang Mulia. Apakah saudara terdakwa dalam persidangan hari ini didampingi oleh penasihat hukum? Iya Yang Mulia. Saudara penasihat hukum, apakah saudara sudah menerima surat kuasa dari terdakwa untuk bertindak sebagai penasihat hukum terdakwa? Sudah Yang Mulia. Silakan maju untuk menunjukkan surat kuasa beserta surat izin beracara saudara. Saudara penuntut Baik Yang umum Mulia. akan maju untuk memeriksa surat kuasa beserta surat izin beracara penasihat hukum. Baik, Yang Mulia. Baik, saudara penuntut umum dan penasihat hukum dipersilakan untuk duduk kembali. Saudara terdakwa, guna memperlancar jalannya persidangan, majelis hakim memerintahkan saudara untuk memberikan keterangan dengan jelas dan lengkap, serta tidak berbelit-belit. Apakah saudara bersedia? Bersedia Yang Mulia. Saudara penuntut umum, apakah saudara sudah siap dengan surat dakwaan saudara? Siap, Yang Mulia. Silakan untuk dibacakan. Baik, Yang Mulia. Kejaksaan Negeri Bantul untuk keadilan. Surat dakwaan nomor registrasi perkara PDM 158 Bantul 2012 A. Dalam perkara terdakwa pemerkosaan dan pembunuhan anak di bawah umur. Nama Siti Maratun Solihah. Tempat tanggal lahir Gunung Kidul 16 Agustus 1993. Agama Islam. Pekerjaan tidak bekerja. Alamat Jalan Klepu, Banyu Soko, Pelayan, Gunung Kidul, Kalibayam, RT 08, Ngesti Harjo, Kasihan, Bantul. Kebangsaan Indonesia. Poin B. Status penangkapan dan penahanan. Yang pertama, ditahan oleh penyidik kepolisian Resor Kota Bengkulu sejak tanggal 15 September 2014 sampai dengan 7 Oktober 2014 di Kepolisian Resor Kota Bengkulu dengan jenis penahanan rutan. Yang kedua, ditahan oleh penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Bantul sejak tanggal 16 Desember sampai dengan 4 Januari 2015. Dakwaan pertama, bahwa terdakwa Siti Maratun Solihah alias Siti binti Musokib pada hari Rabu sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat tanggal 10 September 2014 atau setidak-tidaknya dalam sebulan September 2014 bertempat di kos terdakwa di Kalibayam RT 08 Ngesti Harjo, Kasihan, Bantul atau setidak-tidaknya Pengadilan Negeri Bantul berwenang memeriksa dan mengadili dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, terdakwa sudah merasa sakit perut yang rasanya ingin buang air besar. Kemudian terdakwa masuk ke kamar mandi kos, ternyata terdakwa tidak bisa buang air. Kemudian terdakwa keluar dari kamar mandi dan kembali ke kamar kos. Pada waktu itu terdakwa sempat berkata pada saksi Tukimin, "Aku arep ora iso."
yang mulia. Saya mau buang air, tidak bisa. Kemudian saksi Tukumin mengajak ke rumah sakit namun ditolak oleh terdakwa. Bahwa kurang lebih 15 menit, kemudian terdakwa ingin buang air, lagi akan tetapi tidak bisa. Kemudian saksi Tukumin menanyakan, sakit banget po, ayo ke rumah sakit. Kemudian dijawab oleh terdakwa, aku rapopo, atau saya tidak apa-apa. Yang ketiga, bahwa kemudian sekitar pukul 19.20, terdakwa merasakan sakit perut kembali dan kemudian terdakwa langsung menuju ke kamar mandi kos. Terdakwa jongkok, tiba-tiba ada cairan vagina. Kemudian selisih 5 menit terdakwa melahirkan bayi berjenis kelamin perempuan dan saat bayi tersebut keluar terdakwa memegangi dan dengan kedua tangannya. Dan pada saat tersebut terdakwa mulai kebingungan, merasa takut dan malu ketahuan orang lain termasuk saksi Tukimin. Yang keempat, bahwa kemudian bayi tersebut dimasukkan oleh terdakwa ke dalam sebuah kantong plastik, kemudian sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat terdakwa membawa bayi tersebut keluar dari kamar mandi dengan cara ditimang dan kemudian oleh terdakwa bayi tersebut dimasukkan ke dalam kolam lele yang terletak di dalam kos terdakwa. Yang kelima, bahwa kemudian pada pagi hari Kamis tanggal 11 September 2014 sekitar pukul 06.30 waktu Indonesia Barat, bayi tersebut ditemukan oleh saksi Budianta pada saat memberi makan ikan lele dan kemudian memberitahukan pada saksi Wuku Astuti dan penghuni kos yang lain yaitu saksi Mas Luri, kemudian memberitahukan ke tetangga yaitu saksi Budi Wahyuna dan ketua RT 08 saksi Sigit Pramono. Kemudian bayi tersebut diangkat sendiri oleh tersangka oleh kolam ikan lele dalam kondisi sudah meninggal dunia. Poin 6, bahwa sesuai visum et repertum Dr. Triatmi Diah Wahyuning, Puskesmas Kasihan 2, tanggal 24 September 2014 menyimpulkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan atas jasa bayi perempuan dengan warna kulit tanpa pucat, mengelupas di bagian pipi kanan, teraba suara cairan di punggung belakang, terdapat garis memanjang warna putih dari bahu kiri ke arah pusat sepanjang 17 cm, lebar 1 cm, sendi tangan dan kaki bisa digerakkan 90 derajat. Untuk mengetahui lebih lanjut penyebab kematian diperlukan pemeriksaan lebih dalam. Poin ke-7, bahwa sesuai dengan visum et repertum dari Rumah Sakit RSUP Dr. Sarjito dengan nomor PR 098/2014 yang diperiksa oleh Dr. Hendro Widodo SPF dengan kesimpulan sebagai berikut. Orang perempuan cukup bulan lahir hidup, tidak ditemukan cacat bawaan, terdapat memar pada bagian kepala, tidak dapat dikesampingkan sehubungan dengan kematian orok. Kematian orok akibat masuknya benda asing pada pernafasan orok sehingga menyebabkan mati lemas. Saat kematian lebih dari 24 jam sebelum pemeriksaan. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP. Atau dakwaan kedua, bahwa terdakwa Siti Mar'atun Sholihah alias Siti binti Musocip pada hari Rabu sekitar pukul 19.30 WIB tanggal 10 September 2014 atau setidak-tidaknya dalam bulan September 2014 bertempat di kos terdakwa di Kalibayem RT 08 Mestiharjo, Kasihan, Bantul, atau setidak-tidaknya Pengadilan Negeri Bantul berwenang memeriksa dan mengadili yang melakukan kekejaman kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tuanya. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Barat, terdakwa sudah merasa sakit perut yang